Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alfa Shalmatiza, selaku Ketua Kelompok 7 atau Suku Bugis. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 11, Kota Tangerang Selatan. Saya akan memimpin presentasi dari awal hingga akhir dengan membawakan materi tentang ciri khas atau keistimewaan suku Bugis. Namun sebelum itu dimulai, izinkan saya memperkenalkan para anggota terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama saya Firanti. Nama saya Galiza Alphonse Bas. Saya Tresya Tafiani Menalu. Nama saya Yogi Saputra. Nama saya Mutia Nur Aisyah Sateo. Nama saya Denis Prayuda Tanwijaya. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Hikmawiyah. Nama saya Destania Salsabila Putri Alfian. Saya Anisya Bunga Rahmadani. Nama saya Ahmad Alfiansyah. Perkenalkan, nama saya Nirmala Wahyu Marsyanda. Nama saya Hadi Ramadhanu. Saya Apriliana Rosmawidia. Saya Fania Trisha Kamila. Saya Syafira Nabila Maeswari. Saya Tia Kamila. Saya Wahyudin. Nama saya Diva Asmeradani. Nama saya Arif Maulana Sujati. Saya Adila Septianwar. Nama saya Zikri Zafika Dami. Nama saya Jardina Wong. Halo, perkenalkan nama saya Selkan Dani. Saya asal dari sekolah SMA Yadika 1 Duri Kepak. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 18 Jakarta. Sekolah saya di SMA N1 Kabupaten Tangerang. Sekolah SMA Negeri 85 Jakarta. Asal sekolah SMK Negeri 17 Jakarta. Sekolah SMK Multimedia Mandiri Jakarta. Saya berasal dari SMA Sagrado Pura Sang Yesus Pekora, Dili, Timor Leste. SMA N1 Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Asal sekolah saya dari MAN 10 Jakarta. Ya, asal sekolah dari SMA N10 Kota Tangerang. Asal dari SMA Cendrawasih 2. Asal sekolah SMA Budi Mulia Kota Tangerang. Asal sekolah saya dari SMK Baktian India Kota Tangerang. Dari SMK Teks Mako Pemalang. Sekolah saya dari MAN 12 Jakarta. Kami dari SMA Yakin, Jakarta Barat. Di SMA Negeri 16 Jakarta. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 7 Jakarta Pusat. Sekolah saya SMA Anurmania. Dari SMKS Jakarta 1, Kalideres, Jakarta Barat. Asal sekolah saya adalah MAN 10 Jakarta. Asal sekolah dari SMA Negeri 1 Ngawi. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alfa Shalmatiza. Saya akan bahas materi mengenai suku Bugis. Kalian pasti sudah tidak asing dengan yang namanya suku Bugis. Suku ini terdapat di beberapa wilayah Indonesia seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan terakhir ada Bangka Belitung. Yang paling membuat kalian tidak asing dengan suku ini karena suku ini terkenal dengan uang panahnya yang mahal. Kira-kira kenapa ya suku Bugis terkenal dengan uang panah yang mahal? Pemberian uang panah dalam suku Bugis itu sudah menjadi tradisi secara turun-temurun. Pemberian uang panah ini menjadi penghargaan kepada perempuan dan untuk menjadi bukti kepada orang tua sang perempuan jika calon suaminya memiliki kesungguhan untuk mengupayakan uang panah tersebut. Besarnya pemberian uang panah juga menjadi faktor rendahnya perceraian di suku Bugis. Untuk materi selanjutnya yaitu akan membahas tentang sejarah suku Bugis yang akan dilanjutkan oleh Nur Hikmah. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah suku Bugis. Asal mulanya, suku Bugis sendiri berasal dari Luwu, di mana mereka membuat kerajaan di abad 13 dan 14. Dikarenakan ahli belayar, suku Bugis banyak dikenal sebagai jagoan di laut. Bahkan, kapal pinisi mereka terkenal sebagai perahu perdagangan di zaman dulu. Suku Bugis berasal dari Sulawesi. Bugis merupakan suku yang masuk dalam kategori Deutero Melayu atau Melayu Muda. Kelompok etnis ini masuk ke tanah air melalui daratan Asia, yaitu semenanjung Yunan. Kata Bugis berasal dari To Ugi yang artinya orang Bugis. Penggunaan kata Ugi mengarah pada La Satumpugi yang merupakan raja pertama di kerajaan Cina di Pamana, Kabupaten Wajo. Dalam perkembangannya, suku Bugis memiliki beberapa kerajaan klasik yang cukup besar. Yang pertama ada kerajaan Goa atau Makassar, yang mana mendirikan kerajaan pendamping bernama kerajaan Talo. Namun akhirnya keduanya kembali menjadi satu dalam satu payung bernama kerajaan Makassar atau Goa. Kedua ada kerajaan Bone. Kerajaan ini memiliki sejarah yang cukup panjang dengan diwarnai oleh kekacauan dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga ada kerajaan Sopeng. Saat terjadi banyak kekacauan, muncul dua orang Tomanarung. Pertama ada perempuan bernama Manurungge Rigori yang kemudian memerintah Sopeng Riaja. Kedua, laki-laki bernama Latemamala Manurungge Risekanyili yang memerintah Sopeng Rilau. Kemudian kedua kerajaan tersebut pun bergabung. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Destania. Selanjutnya ada bahasa dari suku Bugis.
Komunikasi menjadi hal yang penting bagi semua makhluk hidup. Komunikasi dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Pada zaman dahulu, suku Bugis menggunakan dua cara komunikasi tersebut. Secara lisan mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Bugis, namun secara tulisan mereka menggunakan aksara sendiri yang bernama Lontara. Berikut ini daftar dialek yang ada di bahasa Bugis. Yang pertama ada dialek Bone, yang kedua ada dialek Pangkep, yang ketiga ada dialek Makassar, yang keempat ada dialek Parepare, yang kelima ada dialek Wajo, yang keenam ada dialek Sin dan Reng Rapang, yang ketujuh ada dialek Sopeng, dan yang kedelapan ada dialek Sinjai, terakhir ada dialek Minrang. Baik, saya akan menjelaskan soal makanan khas dari suku Bugis. Berbicara soal makanan, mungkin banyak sekali makanan yang berasal dari luar suku Bugis yang menjadikan Indonesia adalah surganya makanan bagi para pencinta kuliner di dunia. Tak jarang, banyak orang berbondong-bondong datang ke Indonesia hanya untuk mencoba atau mencicipi makanan khas dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah gurasa. Gurasa adalah makanan khas dari suku Bugis dan masyarakat Makassar. Gurasa juga sering disebut dengan lapat, lontong bersantan, atau guras. Bentuknya lebih mirip atau agak mirip sedikit dengan lontong, namun dengan bentuk yang agak pipih dan dimasak dengan cara sendiri. Sering disajikan dengan makanan-makanan yang berkuah. Ini itu saja yang bisa saya sebutkan mengenai makanan khas dari suku Bugis. Materi selanjutnya akan dibawakan atau disampaikan oleh rekan saya, Aprilia. Kebudayaan suku Bugis yang bisa dilihat dari baju adat yang dimilikinya. Pakaian suku Bugis bernama baju bodo. Baju ini memiliki bentuk seperti baju kurung tanpa jahitan. Pada bagian bawah terbuka, sedangkan pada bagian atas terdapat lubang berukuran kepala tanpa jahitan. Pada bagian depan baju tidak ada kancing ataupun perekat. Ujung atas sebelah kanan dan kiri dibuat kubang untuk lengan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumah adat suku Bugis. Sama halnya yang ada di Nusantara, suku Bugis memiliki rumah adatnya tersendiri. Uniknya, dijelaskan di sini bahwa suku Bugis memiliki 3 bagian yang terinspirasi dari manusia. Yang pertama itu ada di Awabola. Awabola ini merupakan suatu kaki atau kolong dari rumah tersebut. Yang kedua itu adalah Alebola. Alebola ini bagian dari isi rumah yang berisi dengan dinding dan lantai dari rumah tersebut. Yang ketiga itu adalah Boting Langi. Boting Langi ini bagian rumah paling atas yang berisi dengan loteng dan atap rumah. Oke, selanjutnya adalah kesenian suku Bugis. Kesenian suku Bugis untuk dapat teman-teman ketahui melalui tarian daerahnya, yaitu seperti 1 tarian Padupa Bosara, 2 tari Pakai Rana, 3 tari Mabadong, 4 tari Pagelu. Oke, sekian dari saya dan kelompok-kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep kayak gitu juga bisa, tapi ada juga kita juga bisa sih konsep bawa berita, bisa nggak? Nyambung nggak? Maksudnya jadi kita Kalau itu tuh nggak boleh ada tambahan apapun. Jadi misalnya editor 6 itu nggak boleh ada otak-atik. Terusnya misalnya pembawa materi 6 itu harus 6, nggak boleh ada tambahan. Jadi mau nggak mau misalkan konsep kita lempar tanya jawaban kayak tadi, kayak talk show. Jadi mau nggak mau 5 orang ini yang jawab, 1 orang ini yang pasti jadi moderator, jadi 6 orang itu. Nggak ke inian info yang pengumpulan materinya. Makanya itu harus aku tanyain dulu ke pembuat materi, kira-kira itu yang mereka buat kemarin ada atau enggak. Soalnya di video yang aku dapat, aku ngedapetin zona-zona dari si Bugis ini kayak meliputi